setuju nggak setuju sih sebenarnya, tapi sebenarnya ya bagus sih diet juga. Setuju sih, karena kan juga buat kesehatan juga kan ya. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan juga nggak baik. Aku pribadi setuju sih kalau misalkan tujuannya untuk menjadi sehat. Enggak, karena saya nggak bisa gemuk. Nggak pernah sih, makan mulu. Diet. Kalau sampai saat ini aku nggak tahu ya kalau diet itu seperti apa, soalnya kerjanya makan. Jadi kayak nggak ada diet gitu. Dulu pernah sih kayak diet karbo gitu, jadi kayak nggak makan nasi sama sekali. Sudah pernah sih nyoba diet gitu, maksudnya kan buat kesehatan juga ya. Kalau misalkan lebih kayak berat badannya berlebihan, jadi obesitas, kan itu jadi penyakit juga. Jadi ya lebih baik ya diet, tapi jangan yang sampai bikin kita tuh jadi sakit gitu. Kalau yang diet aku jalani itu waktu itu ada jendela makan, gitu. Jadi kayak makan gorengan gitu nggak? Tetap tapi dikurangin. Iya. Pernah tapi ya masih belum konsisten gitu. Kalau dietnya sesuai dengan anjuran yang maksudnya dianjurkan sama dokter, sama maksudnya ada panduannya sih, kayaknya nggak terlalu bahaya sih, soalnya aman-aman aja sih. Kalau yang termasuk ke ekstrim mungkin yang berbahaya gitu. Saya juga kurang tahu, saya belum pernah merasakan diet. Biasanya akan menimbulkan penyakit kayak yang tadinya nggak ada mah, terus ada asam lambung, terus tiba-tiba ada. Karena kan diet, ada yang dietnya benar-benar langsung lepas nih dari nasi atau apa gitu. Resikonya dia bisa bikin penyakit asam lambung, terus bisa juga bikin kanker sih kalau diet. Kebanyakan sih kalau diet itu nyerangnya ke lambung ya, gitu. Kebanyakan jadi mah asam lambungnya naik. Kalau menurut aku ya pasti yang satu yang sesuai panduan dari dokter, seimbang sih kalau bisa. Paling diet yang sehat itu ya makanan sayuran yang cukup, buah-buahan gitu. Boleh makan nasi tapi jangan yang sampai berlebihan atau benar-benar harus di stop, itu juga nggak baik juga gitu. Jangan terlalu berlebihan. Misalnya biasanya kita tuh makan sehari itu 3 kali, karena diet tuh kita nggak makan nasi, cuman makan buah doang gitu, misal sayuran, itu sih terlalu berlebihan. Karena kan metabolisme kita kan kaget ya, tiba-tiba langsung motong kebiasaan kita yang keseharian tuh tiba-tiba langsung beda gitu. Sehat itu porsinya yang jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit, makannya sesuai jam makan, sama jangan terlalu banyak mengonsumsi gula aja. Nggak tahu sih, tapi kayaknya pengen sih. Kalau misalnya udah ideal sih kayaknya nggak perlu. Tapi kalau misalnya overweight mungkin akan diet. Kayak kalau misalkan suaminya diet, nyuruh diet, mungkin aku mau gitu. Tapi kalau misalkan aku sendiri juga nggak mau, kayaknya aku nggak bakal memaksakan juga. Jadi aku juga mungkin minta pendapat suami juga gitu. Kalau nikah enggak sih Kak, enggak mau diet saya. Saya emang pengennya sih gemuk sebenarnya. Iya, cuma karena keturunan jadi susah kalau buat gemuk. Hai, kamu adalah bagian dari Sobat BKKBN yang lagi diet kan? Ayo, diet kamu benar apa enggak? Banyak kerugian daripada keuntungan kalau orang berdiet tanpa dibimbing. Nah, biasanya orang diet itu kenapa sih? Biasanya karena ikut tren, lagi pengen coba-coba jajal. Kemungkinan kedua, dia nggak begitu puas dengan fitur tubuhnya. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah barangkali dia punya tujuan-tujuan khusus yang barangkali hanya dia yang tahu. Nah, problem dengan masalah diet adalah kalau Anda mengurangi beberapa jenis makanan tertentu atau bahkan diet ekstrim yang membuat Anda tidak makan dari 3 makronutrien yang penting, yaitu karbo, protein, dan lemak. Misalnya Anda diet untuk tidak makan karbo, ujung-ujungnya apa? Maka Anda kehilangan kalori, bukan cuma sekedar kalori, tetapi juga protein dengan lemak yang dipakai oleh tubuh sebagai pengganti karbo, itu memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi tubuh Anda. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Efek kelanjutan dari diet yang terlalu berlebihan atau tidak di bawah pengawasan itu akan berimbas pada hormon reproduksi.
berimbas pada kekurangan nutrien-nutrien tertentu. Misalnya tentu saja zat besi, antioksidan, mineral, dan vitamin. Jadi dengan kata lain, kalaupun Anda perlu diet atau ingin memperbaiki bentuk tubuh, Anda harus pergi ke orang yang kompeten dan mempunyai sertifikasi dan izin praktek yang seperti Anda bisa minta pertanggungjawaban jawab kalau seandainya terjadi sesuatu. Nah, saya ingin menambahkan, daripada diet, mendingan makan yang pola makan yang sehat dan seimbang sesuai dengan isi piringku. Jadi dengan isi piringku, Anda bukan menghabiskan separuh piring dengan nasi, tetapi coba dilihat, karbohidrat adalah merupakan hanya sepersekian dari total asupan dalam satu piring. Nah, selain itu setengah dari piring Anda bukan cuma isinya karbohidrat, tetapi juga lemak dan protein yang sehat dalam bentuk lauk loh ya. Jadi dan separuhnya lagi tentu saja ada sayur dan buah. Banyak orang berdiet akhirnya melewatkan karbo yang berguna. Ya, Anda berdiet, Anda melewatkan pola makan yang sehat, sehingga akhirnya apa? Anda jadi mudah lapar dan ujung-ujungnya menjadi gagal dan dietnya menjadi yoyo karena ketika Anda lapar, Anda mulai melupakan semuanya dan akhirnya kembali lagi dengan berat badan yang sama. Salah satu masalah dari orang yang diet berlebihan tentu aja lah bicara tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini bisa bermasalah panjang, depresi, lalu mempunyai gambaran tubuh diri yang buruk. Dan akhirnya orang-orang seperti ini akan melakukan diet lebih parah lagi dan akhirnya bentuk tubuh yang ideal boro-boro tercapai, tapi justru malah merugikan dirinya sendiri. Dan mengenai masalah kesehatan mental ini yang berkaitan dengan bentuk tubuh dan pola makan, ini masalah yang serius nih, sungguh.